Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saat ini kami akan sedikit membahas mengenai sejarah perkembangan komputer. Selamat menyaksikan. komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang dipekerjakannya melalui perhitungan aritmetika dengan atau alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmetika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada tahun 1945. Seperti yang kita ketahui bahwa komputer saat ini telah masuk pada seluruh sendi kehidupan kita. Selain karena sangat terjangkau, komputer juga saat ini telah memiliki berbagai macam bentuk yang tidak lagi berbentuk desktop, tetapi juga dapat berbentuk laptop, ponsel pintar, jam tangan, kacamata, bahkan menyatu dengan beragam benda yang biasa kita sebut sebagai Internet of Things. Akan tetapi, banyak yang tidak mengetahui bahwa komputer memiliki sejarah yang sangat panjang, yaitu sejarah mesin komputasi yang dimulai jauh sebelum Masehi, sekitar 2400 sebelum Masehi dengan abacus, sebelum mesin elektronik pertama diciptakan. Kemudian, komputer dapat diprogram yang dirancang oleh Charles Babbage dengan pemrogram pertamanya, yaitu seorang wanita yang bernama Ada Lovelace. Model komputasi yang melahirkan komputer elektronik yang dipakai saat ini ialah mesin Turing. Mesin Turing diciptakan oleh Alan Turing. Mesin Turing merupakan model komputasi atau sebuah mesin abstrak yang mengolah simbol pada sepotong pita dengan mengacu ke sebuah tabel aturan. Walaupun sangat sederhana, mesin Turing dapat menyimulasi logika algoritma yang dirancang. Mesin abstrak sederhana ini menjadi dasar pengembangan bahasa-bahasa pemrograman dan teori otomata yang mendasari otomasi. Perhatikan bahwa perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak selalu dimulai dari model abstrak. Ini membuktikan bahwa berpikir komputasional selalu mendahului dan mendorong lahirnya teknologi. Sejak itu, beragam benda untuk membantu perhitungan ditemukan dengan kompleksitas dan kinerja yang semakin tinggi. Perubahan komputer yang berlangsung terus sepanjang waktu dan secara berjenjang dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan membuat komputer berevolusi. Di tingkat SMP, siswa telah mempelajari bahwa komputer bisa terdiri atas komputer personal, mini komputer, dan mini frame. Siswa juga telah mempelajari berbagai jenis software, mulai dari perangkat lunak, development tools, compiler IDE, seperti yang digunakan untuk pemrograman dengan script dan lain-lainnya, dan aplikasi seperti email, penulisan script kata, penulisan lembar kerja, presentasi, browser, laboratorium, virtual kata, dan lain-lain. Siswa telah mengalami berbagai mudahnya menggunakan sistem komputer di zaman sekarang yang sangat berbeda dengan komputer di zaman dahulu. Ini sama seperti perkembangan alat transportasi, misalnya dimulai dari kereta kuda, mobil kuno, hingga mobil modern tanpa awak seperti sekarang. Mempelajari sejarah sangat penting untuk belajar dari masa lalu. Belajar tentang keberhasilan dan kegagalan serta betapa mesin dan teknologi yang ditemukan akan mempercepat penemuan mesin-mesin baru dan komponen-komponen yang lebih tangguh dan ukuran yang makin kecil, tetapi kapasitas dan kinerja makin tinggi. Mesin komputer juga lahir dari konsep. Perkembangan teknologi juga tidak lepas dari perkembangan ilmuwan dan insinyur yang mengembangkannya. Tokoh-tokoh tersebut tidak hanya menciptakan mesin, tetapi juga menciptakan konsep-konsep yang dipakai hingga sekarang. Misalnya, algoritma ditemukan pada tahun 830 Masehi oleh Al-Khawarizmi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Habib. Ulangi. Ayo. Saat ini kamu saat ini lagi nih. iya Dia adalah Habib. Pak Eko, Pak Eko, Eko. Oh, oke. Pasusu, Papa Suhu. Selamat menyaksikan. Miring, please, miring. Udah lanjut aja. Apanya sih? Udah. Banyak. Emang Bella deh. Phone nomen memaparkan